Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Bimo Yanota dengan NIM 878721721763. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 yaitu filsafat ilmu dalam pendidikan. Yang pertama ada filsafat ilmu dalam pendidikan. Materi filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas dasar-dasar ilmu pengetahuan, baik mengenai hakikat, ilmu, cara memperoleh ilmu maupun manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Dalam bidang pendidikan, filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan berpikir untuk memahami tujuan, proses, metode, serta nilai-nilai pendidikan agar pendidikan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan para peserta didik. Yang kedua, ada peran filsafat ilmu dalam mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu mengawasi keberadaan dalam perkembangan ilmu pendidikan agar tetap memiliki dasar yang jelas dan ilmiah. Melalui kajian ontologi, filsafat ilmu membahas hakikat pendidikan, peserta didik, guru, dan proses pembelajaran. Yang ketiga, filsafat ilmu memperkuat keilmihan pendidikan. Filsafat ilmu memperkuat keilmihan pendidikan melalui kajian epistemologi, yaitu membahas cara memperoleh pengetahuan yang benar dalam pendidikan. Pendidikan harus menggunakan metode ilmiah, penelitian, observasi, evaluasi, dan pengembangan teori agar pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Guru juga perlu memahami pendekatan pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, sehingga proses belajar lebih efektif. Yang keempat, peran aksiologi dalam ilmu pendidikan. Aksiologi itu membahas nilai, etika, dan manfaat ilmu pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan siswa, tetapi juga membentuk sikap, moral, tanggung jawab, dan karakter yang baik. Melalui aksiologi, filsafat ilmu mengarahkan pendidikan agar memberikan manfaat bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Hubungan pendidikan dan perkembangan filsafat ilmu itu filsafat ilmu berkembang melalui praktik pendidikan yang terus mengalami perubahan. Ketika muncul masalah baru dalam pendidikan, seperti perkembangan teknologi digital, karakter peserta didik, atau perubahan kurikulum. Filsafat ilmu membantu memberikan analisis dan solusi yang lebih mendalam. Sebaliknya, pendidikan juga memperkuat filsafat ilmu karena hasil penelitian dan pengalaman pembelajaran menjadi sumber pengembangan teori dan pemikiran baru. Yang yang ketiga, yang kedua, analisis ontologi dan pendidikan. Ontologi membahas hakikat atau keberadaan sesuatu. Dalam pendidikan ontologi digunakan untuk memahami apa tujuan pendidikan, siapa peserta didik, bagaimana karakter anak, dan bagaimana proses pembelajaran yang sebenarnya terjadi. Contohnya itu, guru perlu memahami bahwa setiap siswa memiliki kemampuan dan karakter berbeda, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, analisis epistemologi dalam pendidikan itu epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi membantu guru menentukan metode pembelajaran yang tepat agar siswa benar-benar memahami materi. Contohnya itu pembelajaran aktif, diskusi kelompok, eksperimen, dan pembelajaran berbasis proyek digunakan agar siswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman langsung, bukan hanya menghafal teori. Selanjutnya, analisis aksiologi dan pendidikan. Aksiologi itu membahas nilai dan manfaat pendidikan. Pendidikan harus memberikan dampak positif bagi kehidupan siswa dan masyarakat. Contohnya, pembelajaran tidak hanya mengenal nilai akademik, tetapi juga membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Dengan demikian, pendidikan menghasilkan manusia yang cerdas dan berkelikus berkarakter. Contoh penerapannya itu dalam kebijakan, filsafat ilmu dalam kebijakan pendidikan. Penerapan filsafat ilmu dapat dilihat dalam kebijakan pendidikan seperti kurikulum merdeka. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang pusat pada siswa, mengembangkan karakter, dan penguatan kompetensi. Contoh penerapan dalam penilaiannya, yaitu filsafat ilmu juga terlihat dalam sistem penilaian pendidikan. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil ujian, tetapi juga proses belajar, sikap,
keterampilan, dan kemampuan berpikir siswa. Penilaian ONTT digunakan agar guru dapat melihat perkembangan siswa secara menyeluruh atau sejauh ini. Kesimpulannya, peserta timur memiliki peran penting dalam pendidikan karena membantu mengawasi ekstensi ilmu pendidikan, memperkuat keilmuan, serta mengarahkan nilai dan tujuan pendidikan. Peserta timur juga menjadi alat analisis dalam memecahkan berbagai persoalan pendidikan melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penerapan dalam dilihat dalam kebijakan pendidikan, kurikulum, dan proses dan sistem pendidikan. Sekian itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.